Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak. Apakah Ibu bersedia Bu untuk diwawancara? Oh baik, boleh. Hmm. Saya Ibu Puspita Mayasari. Biasanya anak-anak panggil saya Miss Maya. Iya. Terus Ibu sejak kapan Ibu mengajar di homeschooling Tunas Karya Bangsa ini? Kurang lebih sudah 4 tahun, berarti dari 2019 ya Mbak ya. Oh iya, sudah lama juga ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Terus dalam proses mengajar, Ibu mata pelajaran apa sih Bu yang Ibu ajarkan di sini? Basically-nya saya itu adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris. Kemudian saya ambil S2-nya itu tidak linear. Jadi untuk S2-nya saya ambil itu adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, di HS ini saya mengampu ada beberapa mata pelajaran. Yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga kelas literasi dan numerasi bagi anak-anak yang special needs seperti itu. Sebelum kesini itu saya udah ngajar di beberapa sekolah formal, baik negeri dan swasta, dan juga saya mengajar di universitas terbuka. Tetapi khususnya buat homeschooling ini sendiri kita punya kesan dan pesan yang sangat mendalam gitu. Terkait tentang siswa didik kita itu sendiri. Siswa didik kita itu backgroundnya bervariasi sekali ya Mbak ya, ada unik sekali. Masing-masing anak itu memiliki kepribadian yang unik dan tidak bisa kita samaratakan untuk memberikan materi dan juga metode yang mau kita terapkan gitu. Sehingga hal-hal seperti itu membuat kesan yang sangat mendalam. Semisalkan kalau saya boleh bercerita ya, semisalkan kita itu ngajar di kelas 2, mengajar di kelas 2 SD ataupun kelas 3 SD, itu siswanya ada 2 siswa, tetapi 2 siswa ini memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda, dan juga kemampuan dia secara intelektual, secara psikomotor, secara kognitif berbeda, sehingga kita itu menyusun rencana pembelajarannya juga beda. Siswa A mungkin dia butuh stimulasi seperti ini dulu agar dia fokus belajar. Siswa B beda lagi metodenya. Hal-hal seperti itu sih yang membuat kita itu tertantang untuk mendalami masing-masing karakter anak, kemudian baru menciptakan metode apa yang cocok dan itu kita tuangkan ke dalam RPP. Jadi masing-masing anak di sini satu anak satu RPP, karena metode pendekatan yang akan kita terapkan di kelas itu berbeda-beda. Begitu. Kemudian nyamannya kita karena kita itu kelas kecil. Kelas kecil paling maksimal anak itu satu kelas hanya 4 orang, sehingga kita punya keluasan waktu yang cukup untuk mempraktekkan metode yang sudah kita anggap ini cocok untuk siswa A, ini cocok untuk siswa B. Jadi anak tidak ketinggalan materi seperti itu. Jadi pesannya adalah ini, pendidikan itu adalah hak ya, hak semua warga negara gitu, peserta didik. Homeschooling ini adalah jawaban atau solusi bagi anak kita yang rasanya anak-anak kita itu tidak cocok ikut di sekolah formal biasa karena kelasnya terlalu besar, kemudian jam belajarnya terlalu panjang, sehingga homeschooling ini adalah jawaban untuk anak-anak kita yang membutuhkan kefleksibelan dalam mengikuti pendidikan gitu. Semisalkan beberapa siswa kita kan juga mereka memiliki kegiatan di luar yang gak kalah pentingnya dengan pendidikan, karena pendidikan itu kan tidak melulu tentang pembelajaran dalam kelas ya Mbak ya. Ada beberapa siswa kita itu seperti atlet, kemudian dancer, kemudian cheerleaders,
kemudian juga penyanyi. Nah mereka itu butuh waktu yang juga untuk apalagi latihan di luarnya itu butuh waktu panjang, sehingga di sini mereka bisa pilih apa namanya itu jadwalnya sendiri. Tapi kita pastikan karena kurikulum kita itu tadi menyesuaikan dengan kurikulum dari pemerintah dinas pendidikan. Misalkan sekarang sudah berlaku kurikulum merdeka, kita sudah terapkan itu juga dan materi anak-anak kita tidak akan ketinggalan. Apakah setelah lulus dari homeschooling Tunas Karya Bangsa ini, peserta didik di sini tuh mempunyai akses ke jenjang perguruan tinggi? Homeschooling ini adalah sekolah yang juga mengikuti standar formal, yang memiliki izin dan ijazahnya setara, artinya berlaku buat peserta didik kita untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu adalah sekolah negeri, universitas negeri, ataupun sekolah swasta atau universitas swasta, baik dalam ataupun luar negeri. Seperti sejak saya masuk ya 4 tahun belakangan, di tahun pertama saya di sini itu ada beberapa siswa kita yang melanjutkan ke luar negeri itu, seperti Marcio melanjutkan pendidikannya di Inggris, kemudian Darren melanjutkan pendidikannya di Korea Selatan, kemudian ada Michael itu ke Jerman. Nah itu yang di luar negeri. Yang di dalam negeri juga kita ada beberapa siswa kita juga melanjutkan ke universitas negeri ya, Ajeng melanjutkan ke Universitas Erlangga, kemudian Dimas juga melanjutkan ke Universitas Undip dengan jurusan yang memang sesuai dengan apa yang dia inginkan dari awal begitu. Kalau berbicara tentang suasana, ini yang sangat senang sekali saya ya, yang berbeda dengan di sekolah-sekolah sebelumnya saya pernah ngajar. Ya kayak namanya aja ya, home gitu ya. Jadi di sini rasa-rasa kekeluargaan kita tuh kental banget. Jadi harmonisasi antara guru, kepala sekolah dan siswa itu terasa banget keakrabannya begitu ya Mbak ya. Jadi kami pun merasa di sini kami bukan hanya menyajikan materi sesuai dengan buku saja, sesuai dengan silabus, kurikulum saja, tidak. Tetapi mereka juga memiliki akses kepada kita untuk bercerita tentang masalah mereka. Mereka sudah menganggap kita di sini adalah orang tua kedua bagi mereka. Jadi suasana kekeluargaan itu kental banget terasa di sini. Untuk kondisi di kelas gitu juga pihak sekolah dan yayasan itu tidak lengah lah ya. Mereka memperhatikan sekali, beliau itu memperhatikan sekali baik tentang saprasnya, sarana prasarana, fasilitas dan lain-lain. Jadi kita itu masing-masing kelas itu kita sudah ruangan ber-AC, kemudian masing-masing sudah ada proyektor di kelas itu, kemudian kursinya itu ya sesuai dengan jumlah siswa, paling banyak satu kelas itu dibikin 4 dan sudah ada juga komputer nanti kalau kita ujian menggunakan CBT sudah tersedia di sini. Jadi buat yang belum tahu untuk yang belum tahu seperti apa metode belajar di homeschooling itu, kita di sini juga melayani dengan sistem, ada 3 sistem. Ada yang belajar reguler, kemudian yang sistem privat, dan juga ada home visit. Nah bagi orang tua yang mungkin tidak memiliki waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah, itu kita ada program yang namanya guru yang berkunjung ke rumah. Kemudian ada semisalkan orang tua yang memang anaknya ini kebutuhannya adalah dia harus dilayani privat, baru dia bisa nyaman mendapatkan pembelajarannya, bisa cepat dengan menangkap materinya. Itu kita juga buka layanan pembelajaran privat, artinya satu guru melayani satu siswa. Nah kalau untuk program reguler itu anak ke sekolah, ke homeschooling ini, kemudian nanti itu maksimal satu kelasnya 4, sehingga kita bisa melayani dengan lebih intensif dan pembelajaran yang kita sajikan bisa lebih efektif dan efisien. Seperti itu sih Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya udah bersedia di wawancara. Iya, sama-sama Mbak.